Selamat malam dan salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita dalam pekerjaan, aktivitas kita masing-masing, dan pada malam hari ini kita boleh menyembah Tuhan bersama. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah pelihara menjaga kita sepanjang hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Keselamatan kekal, jaminan hidup yang Tuhan telah berikan buat kami, sehingga Tuhan senantiasa menolong kami dalam perjalanan hidup ini. Kami bersyukur juga pada malam hari ini ada waktu yang indah kami boleh pakai menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami, ampuni dosa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita terus memuji Tuhan, membuka nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Nomor 197, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Yang
tahu, yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus merupakan jaminan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian, "Kalau ku cari damai." Tahu hanya Yesus jawaban hidup kami, walaupun kami hidup jauh dari Tuhan, tapi Tuhan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang kami dengar bersama. Kiranya Tuhan menolong kamu sehingga kami boleh memahaminya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kitab Yesua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya membaca untuk kita. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Puji Tuhan, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan dan mari kita merenungkannya bersama dengan satu judul renungan, yaitu hidup berkemenangan dalam Tuhan. Hidup berkemenangan dalam Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat siapakah Yesua. Yesua adalah dari suku Efraim dan selama dalam perjalanan 40 tahun mendampingi Musa di padang gurun
bersama-sama dengan orang Israel pada waktu itu. Dan akhirnya ketika Musa mati, Allah mempercayakan dia untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Nah, itu adalah Yosua. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian dengan mengandalkan Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, dan berhasil menduduki negeri itu dengan baik karena pertolongan Tuhan. Nah, mari kita melihat dasar hidup kemenangan Nabi Yosua, dasar hidup kemenangan dari teladan Yosua. Yosua memperoleh kemenangan dalam peperangan dan berhasil menempatkan atau membagi tempat untuk setiap suku-suku karena mentaati dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya secara sungguh-sungguh. Dan sesuai dengan yang kita sudah baca, Allah memberikan perintah kepada dia. Kalau kita perhatikan, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, 3 kata atau 3 kalimat yang katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu. Dan ayat 9, Tuhan Allah kembali mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Nah, mungkin kita bertanya, atau ketika kita membaca bagian ini, mengapa Allah atau Tuhan Allah memerintahkan dia sampai 3 kali supaya jangan kecut dan tawar hati, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan bahwa Yosua yang mengganti Musa akan memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Yang saat itu Yosua sudah tahu situasi atau kondisi yang ada di dalam tanah perjanjian atau di dalam tanah perjanjian ini. Dan dia akan memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan suku-suku atau orang-orang yang ada di dalam tanah perjanjian atau orang asli tanah Kanaan itu. Dan mereka, orang-orang ini sudah sangat kuat dan sangat mapan di dalam kehidupan maupun di dalam peperangan. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yosua juga akan memimpin atau akan berhadapan dengan orang Israel yang tegar tengkuknya atau orang yang dikatakan orang yang keras kepala, yang suka melawan dan tidak mau dituntun. Pengalamannya bersama dengan Musa selama 40 tahun di dalam perjalanan, dia sudah melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang setiap hari ada saja masalah-masalah yang mereka lakukan. Oleh sebab itu perintah Tuhan Allah kepada dia atau kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kata-kata ini yang kita pelajari, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, yang pertama adalah kata kuatkan. Perintah Tuhan kepadanya, kuatkan hatimu. Saudara, apa maksudnya? Kata kuat di sini berarti kuatkan, kuat, semangat, yakin, atau memperkuat dan berani. Apa maksudnya? Yosua diperintahkan oleh Tuhan, katakan kuatkanlah hatimu, yakinkanlah hatimu, dan semangat untuk memimpin bangsa ini untuk menduduki tanah perjanjian. Allah memberikan dia dorongan supaya dia tetap kuat, yakin pasti bisa untuk memimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian. Yang kedua, kata teguhkanlah hatimu. Kata teguh memberi arti yaitu kokoh, kuat, tegas, dan juga hebat, memberanikan diri. Dan kata kuat berarti tidak goyang, tidak mudah ikut arus, tidak mudah diperintahkan. Kuat juga tegas, hebat, dan memberanikan diri. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, hendaklah hatimu
berpegang teguh pada janji yang telah kuberikan kepada hambaku melalui Musa. Itu yang Tuhan berikan kepada dia. Hendaklah hatimu tetap teguh, tidak goyah, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau berhasil. Itu artinya bahwa hendaklah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan hatimu untuk memimpin bangsa ini, dan teguhkanlah hatimu tetap berpegang teguh pada perjanjian yang telah kuberikan kepada Musa hambaku untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan janji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus Yosua kuatkan? Apa yang harus Yosua teguhkan? Yaitu hatinya, kepercayaannya, arti mengandung tindakan, pikiran, dan perasaannya. Dia harus menguatkannya. Mengapa? Karena di dalam Bilangan pasal 13, Yosua adalah dari 12 pengintai yang sudah diutus oleh Musa untuk menjelajahi atau mengintai tanah perjanjian ini. Dalam laporan mereka pulang bahwa orang-orang yang negeri asli di situ adalah mereka sudah sangat kuat, mapan, dan orangnya besar-besar. Nah, mungkin secara mental Yosua mungkin tidak mampu, karena mereka sudah kuat dan mampu di dalam menghadapi peperangan, dan mereka sudah mantap dalam segala strategi. Sehingga Tuhan kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, hatinya diteguhkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan memperhatikan Yosua, mempersiapkan dirinya, seluruh keberadaan hidupnya, jiwa dan raganya. Tuhan memberikan dorongan semangat untuk dia. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika menjalaninya, dia mengandalkan Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan atau perintah yang diberikan kepadanya. Dan ketika memasuki tanah perjanjian, mereka harus berperang melawan kota Yeriko, melawan kelompok atau orang-orang Ai yang besar itu. Tetapi karena Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, mereka berhasil. Bahkan Yosua sudah membagi-bagikan suku-suku sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada umur 100 tahun Yosua pun meninggal. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teladan apa yang kita pelajari lewat pelajaran atau peristiwa Yosua diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Yang pertama, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingatlah bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita dikuatkan, diingatkan kembali, kita diteguhkan kembali untuk tetap mengandalkan firman Tuhan, untuk tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sehingga ketika kita menjalaninya, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam mengandalkan Tuhan, kita tetap memandang kepada Tuhan. Memang banyak tantangan, masalah yang kita hadapi, tetapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam perjalanan hidup kita secara rohani, kita banyak mengalami tantangan juga. Mungkin masalah-masalah yang sepertinya mau mengundurkan iman kita dari Tuhan. Mari kita tetap mengingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi satu masalah-masalah rohani kita, mungkin kita jatuh dalam dosa melalui pikiran, perasaan, dan kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengingat kembali bahwa kita memohon pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan mendorong kita untuk tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dasar hidup kemenangan Yosua adalah ketika dia mengandalkan Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam bagian yang sudah kita baca, yaitu Tuhan memberikan perintah untuk kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, jangan tawar hati. Dan juga teguhkanlah hatimu
supaya tidak goyah dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani hidup ini. Mungkin sekalipun rasanya kita tidak sanggup ketika kita melangkah, rasanya ada tebing yang tinggi, batu karang yang tinggi di depan kita. Kita mau mundur, ada banyak jurang yang harus kita lewati, tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Hanya kuatkan hati kita dan teguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali mengambil contoh teladan Yosua dalam menjalani kehidupannya untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan mengingatkan dia untuk tetap kuat dan teguh hatinya dalam menjalani kehidupan atau menjalankan tugas yang mulia ini, sehingga dia berhasil dengan baik oleh karena pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, memberkatilah kami sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam maupun di luar jemaat kita. Menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Kita menyanyi 2 ayat. Kita akan berdoa, merupakan doa bersama. Kita memperhatikan bahan doa dari kelompok doa masing-masing. Kita doakan bersama, dan juga untuk persembahan yang kita telah berikan kepada Tuhan, dan nanti Bapak Aprianto yang akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami ya Tuhan. Kami dapat melewatinya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Banyak tantangan dan cobaan yang kami hadapi, yang penderitaan, mungkin penyakit yang kami alami, tapi Tuhan memberi kekuatan kesehatan selalu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami memperoleh kemenangan dalam Engkau ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang berkuasa telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, karena kami dapat datang beribadah kepada-Mu. Tentunya di setiap kelompok doa ya Tuhan, ada bahan doa yang telah disampaikan yang kami akan doakan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyertai setiap pribadi-pribadi dalam kelompok doa dan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan yang telah menyampaikan dengan doa, Engkau berkati ya Tuhan. Tolong dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan kuasa-Mu. Yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan. Jamah ya Tuhan, yang mengikuti pendidikan ya Tuhan, berhikmat kemampuan bagi mereka. Yang punya program dan kegiatan lainnya Tuhan, kami serahkan biar Engkau memberkati sehingga dapat tercapai yang baik. Dan yang punya usaha dan pekerjaan ya Tuhan, kami serahkan mereka di tangan-Mu, Engkau memberkati. Beri hikmat bagi mereka untuk mengelola usaha mereka ya Tuhan. Biarlah mereka melaluinya oleh berkat dan nama Tuhan yang memuliakan. Yang melaksanakan tugas di pemerintahan, di kesehatan, Engkau memberkati ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk
bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan pemerintahan yang ada juga. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Wabah yang sekarang ini Tuhan, virus yang Kau menyatakan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami terlindung di dalamnya, dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak kena wabah ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan di dalam pemerintahan kami ya Tuhan, bangsa negara, dan untuk pemilihan umum pada tahun ini ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi yang mencalonkan diri ya Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam daerah kami, baik di wilayah atau di gubernur, di bupati ya Tuhan. Engkau memberkati semua, tolong mereka ya Tuhan, biarlah mempersiapkan diri, siapapun yang terpilih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Begitu juga kami tetap berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dalam gereja juga, dalam wilayah, bahkan di daerah ya Tuhan, yang diserahkan dalam jemaat masing, diserahkan semua di tangan-Mu, terutama dalam jemaat kami ya Tuhan. Pembangunan yang dilaksanakan kami serahkan semua di tangan-Mu, biar dapat berjalan sehendak-Mu Tuhan. Dana ini dibutuhkan bagi kecukupan penyelesaian rumah dinas sesuai Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu, biarlah dapat selesai tepat waktu. Begitu juga pembangunan gereja yang di Sangkawe Tuhan Gunung Hermon, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati juga dana yang dibutuhkan, dan tukang yang bekerja yang Kau berkati, pelunasan tanah yang terlalu Tuhan yang Kau berkati juga, biarlah semua dapat terlaksana yang baik. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk pelayanan-pelayanan ke depan juga, biar dapat jalan yang baik. Yang Kau memberkati kami semua ya Tuhan, menolong dan berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan juga dalam ibadah kelompok doa ini. Biarlah Tuhan memberkati, dan biarlah persembahan ini mendatangkan doa yang harum di depan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu, dan inilah doa kami, dan kami tutup persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Demikian jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.